Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Odoo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan eksplorasi terkait atribut yang ada dalam technical setting gitu. Yang mana itu mempengaruhi akses dari seorang user dan kita akan mencoba melihat perbedaannya ketika kita menerapkan hal tersebut ke sesuatu user gitu, ke seorang user. Nah, untuk melakukan ini teman-teman bisa masuk ke dalam menu setting. Kemudian teman-teman pilih activate. Ini udah masuk ke dalam mode admin, mode developer jangan lupa. Kemudian kita masuk ke dalam manage access track ini. Kemudian teman-teman bisa pilih akun yang ingin diberikan akses. Ya, sebelumnya kita pilih akun yang sebelumnya udah telah kita buat. Di sini kita masuk ke manager of purchase. Dan kita akan mencoba masuk dulu dari sisi ininya supaya kita bisa langsung melihat gitu perbedaannya apa. Nah, terus teman-teman bisa masuk ke dalam pilih salah satu akunnya, dalam kasus ini manager of purchase. Kemudian ini kan di sini ada beberapa technical setting yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dalam seorang user. Misalkan accounting. Di sini berarti nanti user tersebut bisa mencatat keuangan gitu, bikin jurnal, kemudian billing, terus habis itu banyak lainnya. Nah, di sini setting yang akan kita coba explore adalah di manage multiple stock location. Nah, jadi yang bagian ini. Jadi manage multiple stock location ini merupakan autentikasi yang diberikan kepada user sehingga user tersebut mampu untuk manage, entah itu membuat, menghapus, mengedit RUD dari suatu stock location. Nah, sebelum kita mulai, kita preview dulu sih apa itu stock location. Nah, jadi untuk masuk ke dalam menu stock location itu teman-teman bisa lihat ke inventory, di configuration, nah di location. Jadi location itu adalah tempat atau istilahnya virtual location di mana kita nanti menempatkan suatu barang atau kita ingin melakukan tracking terhadap suatu barang. Nah, nanti kita bisa pakai virtual location ini. Jadi nanti kalau misalkan barang udah dipindah nanti dicatat di location mana gitu. Nah, atribut apa aja yang ada di location ini? Kalau teman-teman kayak ada di koridor di mana. Jadi kayak misalkan ini gudang, nanti shelf di rak kemana, terus jadi ini lokasi fisikalnya di ketinggian berapa, di mana gitu posisinya. Nanti kita misalkan habis memproduksi suatu barang, terus mau dipindah ke location mana gitu. Nah, nanti itu yang akan menandai, jadi kita bisa memantau secara langsung posisi barang-barang produksi kita gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini ada nih location-nya gitu. Nah, sekarang kita akan coba apakah ketika misalkan seorang user itu nggak punya akses, kira-kira dia bisa nggak sih akses ke dalam yang tadi gitu. Nah, misalkan aktif, kita coba deactivate dulu ke fitur yang manage multiple stock location, kita save, dan kita beralih ke yang akun satunya tadi, si manager of purchase. Nah, di sini kita bisa masuk ke inventory. Oh ya, ini juga ada perbedaan nih. Kalau misalkan dia manager of purchase ya berarti cuma ada modul-modulnya terkait dia, nggak selengkap ketika kita admin. Begitu, keren banget Odoo ini. Nah, kita masuk ke dalam menu inventory untuk melakukan checking terhadap si location tadi. Oh, bahkan tidak ada configuration gitu di menu purchase ini. Kenapa? Oh, ternyata karena manager of purchase nggak punya akses ke inventory gitu, sehingga kita perlu, bahkan nggak punya akses ke dalam warehouse. Nah, sehingga kita perlu mengubah autentikasi atau otorisasi dari si manager of purchase ini. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke dalam sales, terus seperti tadi nih kita loginnya sebagai admin. Teman-teman jangan lupa selalu perhatikan user yang ada di sini untuk mengikuti tutorial ini. Kemudian kita pilih manager of purchase, terus kita edit. Dan inventory ini karena dia sebagai user, maka dia nggak bisa
kelola gitu. Nah, coba misalnya dari general purchase ini kita kasih ini deactivate kan misalnya, masih ada ya. Manage multiple stock location. Ini selalu ada ya. Oke. Apa karena dia merupakan user inventory? Coba kalau misalkan kita ubah user ini jadi nggak punya akses, terus kita data masih bermasalah. Oh, apa karena kita lagi mengakses? Kita coba sign up dulu. Terus kita rubah lagi si akun purchasing manager ini dengan disable manage multiple location. Oke. Apakah kita save aja, kita coba balik lagi, terus kita cek si manager of purchase-nya dan masih ada. Oke, kita coba akun lain ya, mungkin karena role-nya kali ya. Kita coba akun finance nih. Dengan akun finance ini, oke, finance division staff, kemudian ininya kita deactivate. Ternyata tidak berubah. Apakah karena adminnya bisa gitu? Sekarang kita coba si adminnya ini. Kan ini admin kita sekarang. Apakah kita bisa ubah akses ke multiple stock location nya? Oh, ternyata tidak bisa. Berarti kita masuk ke general setting. Kita coba deaktivasinya jadi di bagian general setting. Mohon tunggu sebentar. Di inventory atau kita coba storage location-nya ini kita deactivate dulu. Oke, kita save ya kan, kemudian kita cek dulu. Oke, berhasil. Terus kita masuk ke setting dan kita coba kita kembali deaktivasi si akun purchasing manager tadi, manager of purchase. Terus kita edit. Nah, baru bisa keubah. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama karena tadi internetnya bermasalah, atau karena memang harus kita deactivate dulu di general setting ini, atau kita coba testing lagi. Apakah memang karena internet kah, atau karena kan kalau internet agak sering buffering ya. Nah, itu berarti memang karena internet. Kita coba nih, kalau misalkan karena harus nggak aktif si locationnya, berarti ketika ini dicentang, maka nanti otomatis setiap akun akan memiliki technical setting untuk bagian manage location itu akan berubah menjadi harus enable. Coba kita masuk ke setting, manage access right, kita pilih purchasing account, salah, purchasing manager of purchase. Terus oke, berarti kita udah nemu. Ketika kita mau mendisable manage multiple stock location ini, maka teman-teman perlu untuk melakukan deaktivasi untuk yang ada di bagian general setting tadi, di bagian inventory, sehingga kan dia nggak bisa karena akan kembali checklist. Dan jangan lupa, kita ulang-ulang terus sampai memastikan. Jadi ketika kita misalkan dalam menggunakan ERP nih teman-teman, ketika kita menemukan suatu masalah,
tetapi kita kayak nemuinnya itu nggak konsisten gitu. Jadi suatu hal itu disebut bermasalah ketika kita secara konsisten, misalkan kita melakukan aktivitas, misalkan kita tahu kenapa errornya gitu, aktivitas apa yang menyebabkan error itu penting. Misalkan kayak oke, tadi kok nggak bisa dirubah ya, padahal udah di save. Terus kita balik ke si event general setting, kita benerin lagi bagian produknya, kan harusnya hilang. Nah gitu, jadi kayak terus habis itu ketika kita coba lagi kayak gitu kok ternyata nggak hilang, berarti kan nggak ada konsistensi di situ. Nah itu yang akan menjadi masalah gitu. Selama error yang temen temuin itu selalu konsisten, maka itu hal-hal yang normal dan bagus gitu. Berarti emang ada error yang kita lakukan gitu. Tapi ketika misalkan aktivitas yang teman-teman lakukan sama, tapi yang satu error, kadang enggak, nah itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya ERP yang dimiliki teman-teman itu bermasalah gitu, karena nggak jelas gitu. Kok bisa tiba-tiba error, tiba-tiba enggak, padahal aktivitas yang kita lakuin sama. Sementara kalau yang kita lakukan sekarang kan konsisten ya. Kalau nggak di checklist ya nggak bisa di save gitu. Kalau misalkan di checklist bisa di save dan seterusnya. Oke, langsung aja. Nah, kita lihat tadi kan kalau kita sebagai admin itu kita masuk ke dalam inventory ada location gitu kan. Nah, ketika kita misalkan sebagai manager of purchase, purchasing at demo.com, kita masuk, bahkan dia nggak ada modul inventory karena ternyata akunnya masih belum sebagai user untuk modul inventory. Coba sebagai user, jika kita menjadikan ini sebagai user, maka nanti akan ada modul inventory di sini. Tapi ternyata tidak ada configuration, tempat di mana kita menambahkan location. Ya kan, kalau misalkan teman-teman lihat ini kan beda nih. Ada configuration, ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, kemungkinan besar berarti memang kita harus menjadikan dia sebagai manager. Gitu sih, manager of purchasing. Atau apakah kita bisa langsung tambahkan, kan dia hanya sebagai user tapi kita memberi dia akses untuk manage multiple stock location. Kita save. Oke, bisa nih. Tapi apakah akan muncul gitu? Jawabannya adalah tetap tidak. Sekarang kita coba balik ke general setting, dan kalau teman-teman lihat kan juga walaupun si admin punya akses, tapi ternyata karena di general settingnya kita matikan locationnya, dia nggak muncul di warehouse management yang ada di bagian configuration ini. Nah, untuk itu teman-teman masuk ke general setting, kemudian teman-teman ini salah, maaf, general setting ini agak lama sih ternyata. Pilih inventory, kemudian kita checklist lagi bagian storage location, kita save. Oke, udah. Dan sekarang kita masuk ke inventory. Nah, ada location. Sementara kalau ini si manager of purchase, ketika kita berikan akses user, ternyata dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Maka dari itu, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengubah manager of purchase ini memiliki akses sebagai manager dalam mengurus inventory. Pilih setting sebagai admin, kemudian kita pilih ubah akses si manager of purchase ini sebagai, kalau dia punya autentikasi sebagai manager inventory. Karena location-nya sudah di checklist. Ini manager of purchase, kita inventory lagi balik. Ternyata masih tidak ada location.
kita lihat apa nih yang membedakan user kita dengan admin. Padahal dia sudah diberikan akses untuk masuk multiple stock location. Kita lihat di admin itu dia punya akses sebagai admin, Mitchell admin, manager, administration, bukan administration settings. Coba kalau kita manufacturing stock. Manufacturing kan kalau storage itu berhubungan sama manufacturing barang. Coba kita save dan kita restart lagi halaman ini. Oke, barulah di sini muncul configuration untuk si aktor manager of purchase. Nah, jadi disinilah peran dari manager of purchase untuk fungsi multiple stock location ini nanti akan terikat sama yang ada di bagian general setting. Jadi sekali lagi, ketika kita mau mengaktifkan manage multiple stock location, maka kita perlu mengaktifkannya di bagian general setting, karena location ini ketika kita checklist, kita contohin aja deh. Ketika kita checklist manage stock location, tetapi kita ininya nggak aktif, maka otomatis si ininya juga nanti akan berubah gitu. Jadi nggak ada centang di manage multiple stock location. Gitu, jadi saling terikat. Jadi technical setting yang ada di manage multiple stock location ini harus bersamaan dinyalakan dengan option location pada general setting. Oke. Dan ketika misalkan nanti si seseorang tersebut punya akses ke storage location, maka otomatis orang yang sebagai manajer di bidang inventory itu perlu bisa akses ke location. Dan ketika punya akses ke location, dan ketika kita enable, maka dia otomatis juga akan langsung ke update di manage stock location ini. Kita lihat lagi, kita cek. Terus ketika nanti seorang bisa akses, maka dia bisa membuat location baru gitu. Seperti location, nama locationnya, terus current stoknya berapa gitu. Tapi namanya harus diisi dulu. Terus parent locationnya itu ada di, kan kayak kadang kita punya location itu sub dari sebuah location yang lebih besar kayak gudang, nanti ada location berikutnya di shelf berapa gitu. Terus ownernya siapa, kemudian lokasi fisiknya itu ada di mana gitu, tipe lokasinya seperti apa dan sebagainya. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini. Jangan lupa untuk terus coba-coba, kayak tadi kan kita sering salah, itu hal normal. Kayak kadang kok kita nggak tahu, maka kita harus coba explore. Kayak mungkin terikat kayak yang tadi tuh, kita nggak bisa technical setting sendiri terus general settingnya off dan sebagainya. Jadi harus bersama-sama. Oke, mohon maaf karena agak panjang. Jadi supaya kita sama-sama prosesnya di posisi yang awal gitu, kayak kok ini nggak bisa, terus kita ke jalur ini gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.